Apa itu keserakahan? Keserakahan adalah keinginan yang tak pernah terpuaskan. Seperti rasa lapar yang tak kunjung hilang, mendorong kita untuk terus mengumpulkan kekayaan, kekuasaan, atau harta benda melebihi apa yang kita butuhkan. Keserakahan membisikkan bahwa kebahagiaan terletak pada memiliki lebih banyak, tetapi janjinya kosong. Ini adalah kekuatan yang kuat yang dapat merusak individu dan masyarakat. Ini dapat menyebabkan perilaku tidak etis, kerusakan lingkungan, dan keresahan sosial. Dampak keserakahan pada individu sangat besar. Ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Saat kita terobsesi dengan mengejar lebih banyak, kita melupakan apa yang benar-benar penting: kesehatan, hubungan, dan kesejahteraan kita sendiri. Keserakahan juga dapat merusak hubungan kita dengan orang lain. Itu bisa membuat kita iri, kompetitif, dan tidak percaya. Ketika kita mengutamakan keuntungan kita sendiri di atas kebutuhan orang lain, kita mengikis dasar kepercayaan dan kerjasama. Keserakahan dapat memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan kita. Tekanan terus-menerus untuk memperoleh lebih banyak dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan kurang tidur. Kondisi ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh kita dan meningkatkan risiko terkena penyakit kronis. Lebih jauh lagi, keserakahan dapat menyebabkan pilihan gaya hidup yang tidak sehat. Orang yang didorong oleh keserakahan mungkin mengabaikan kesehatan fisik mereka, memilih makanan cepat saji, dan gaya hidup yang tidak banyak bergerak dalam mengejar kekayaan. Keserakahan juga dapat merusak kesejahteraan mental dan emosional kita. Mengejar lebih banyak bisa menjadi candu, yang menyebabkan perasaan hampa dan ketidakpuasan. Orang yang didorong oleh keserakahan seringkali merasa terjebak dalam siklus menginginkan lebih, tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Keinginan yang tak terpuaskan ini dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan rasa harga diri yang rendah. Keserakahan dapat berdampak negatif pada hubungan kita. Ketika kita mengutamakan keuntungan kita sendiri di atas kebutuhan orang lain, kita bisa menjadi terisolasi dan sendirian. Keserakahan dapat menyebabkan kecemburuan, kebencian, dan konflik dalam hubungan kita dengan keluarga, teman, dan kolega. Itu dapat mengikis kepercayaan dan menciptakan iklim persaingan dan kecurigaan. Keserakahan memiliki dampak yang menghancurkan lingkungan kita. Mengejar keuntungan tanpa henti seringkali mengorbankan kesehatan planet kita. Industri yang didorong oleh keserakahan mencemari udara dan air kita, menghabiskan sumber daya alam, dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Ambil contoh industri fashion, terkenal dengan praktiknya yang tidak berkelanjutan, didorong oleh kebutuhan terus-menerus akan tren baru dan peningkatan konsumsi. Terlebih lagi, keserakahan juga mengikis tatanan sosial kita. Itu menciptakan masyarakat yang kaya dan miskin, memicu ketidaksetaraan dan keresahan sosial. Ketika sebagian kecil penduduk mengendalikan sebagian besar kekayaan, itu menciptakan sistem yang secara inheren tidak adil dan tidak berkelanjutan. Ketimpangan ini dapat menyebabkan kejahatan, kekerasan, dan ketidakstabilan politik. Keserakahan dapat merusak ekonomi kita. Ketika bisnis mengutamakan keuntungan jangka pendek daripada keberlanjutan jangka panjang, hal itu dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar dan krisis ekonomi. Ambil contoh krisis keuangan tahun 2008. Sebagian besar disebabkan oleh keserakahan dan kurangnya regulasi di industri keuangan. Keserakahan yang tidak terkendali dapat menyebabkan praktik pinjaman yang sembrono, gelembung spekulatif, dan pada akhirnya keruntuhan ekonomi. Kita dapat melawan keserakahan dengan menumbuhkan rasa puas dan bersyukur. Dengan menghargai apa yang kita miliki, kita dapat membebaskan diri dari keinginan yang terus-menerus untuk mendapatkan lebih banyak. Mempraktikkan rasa syukur dapat mengalihkan fokus kita dari apa yang kurang menjadi apa yang sudah kita miliki, yang mengarah pada kebahagiaan dan kepuasan yang lebih besar. Kita harus mempromosikan perilaku etis dan tanggung jawab perusahaan. Bisnis harus memprioritaskan keberlanjutan dan praktik ketenaga kerjaan yang adil daripada memaksimalkan keuntungan dengan segala cara. Konsumen dapat berperan dengan mendukung perusahaan yang selaras dengan nilai-nilai mereka dan memboikot mereka yang melakukan praktik tidak etis. Kita
perlu menciptakan masyarakat yang lebih adil. Ini melibatkan menangani ketidaksetaraan pendapatan, menyediakan akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, dan menciptakan peluang bagi setiap orang untuk berkembang. Dengan berinvestasi di komunitas kita dan mendukung kebijakan yang mempromosikan keadilan, kita dapat menciptakan masyarakat di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berhasil. Keserakahan adalah kekuatan yang kuat, tetapi tidak harus mengendalikan kita. Kita dapat memilih jalan yang berbeda, yang didasarkan pada nilai-nilai kasih sayang, kemurahan hati, dan keberlanjutan. Jalan ini mengarah pada kehidupan yang lebih memuaskan bagi diri kita sendiri dan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan untuk semua. Mari kita memilih untuk dibimbing oleh nilai-nilai kita, bukan oleh keinginan kita yang tak terpuaskan. Mari kita prioritaskan kesejahteraan kita, hubungan kita, dan kesehatan planet kita. Mari kita bangun dunia di mana kita didorong oleh tujuan, bukan oleh keserakahan. Pilihan ada di tangan kita. Kita dapat terus menyusuri jalan keserakahan yang mengarah pada kehancuran dan keputusasaan. Atau kita dapat memilih cara yang lebih baik, cara yang mengarah pada masa depan yang lebih cerah untuk semua. Mari kita memilih dengan bijak.